Pernahkah terpikir bagaimana kita dapat mengakses informasi secara global sebelum ada internet dan ponsel? Ya, tentu televisi menjadi media andalan masyarakat, baik sebagai sumber informasi, edukasi, maupun hiburan. Televisi jugalah yang membawa bahkan membentuk kebiasaan, kegemaran, dan perilaku generasi yang tumbuh di era televisi pertama di Indonesia, TVRI, Televisi Republik Indonesia. Pernah terpikir jugakah bagaimana sebuah negara yang belum 20 tahun merdeka berambisi membangun stasiun televisi hanya dalam kurun waktu 10 bulan? Tentu ini menjadi menarik untuk kita cari tahu bagaimana perjalanan Indonesia membangun stasiun televisi pertamanya. Siapa saja tokoh-tokoh yang berperan saat itu? Apa rahasia kejayaan TVRI di masa keemasan? Bagaimana pula TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran kelas dunia? Mari kita menapak tilas jejak TVRI melalui tayangan reka adegan dalam bentuk ilustrasi dan restorasi dengan bantuan generatif artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Suatu hari di sebuah rumah sakit di Wina, Austria, terlihat seorang berseragam ajudan hilir mudik keluar masuk kamar pasien. Presiden Soekarno yang saat itu sedang menjalani pengobatan atas penyakit ginjalnya masih terlihat sibuk dan serius membaca surat yang siap dikirim ke Jakarta. Di sela-sela perawatannya itulah beliau mengirimkan telex kepada Menteri Penerangan R. Maladi di Jakarta. Sebuah surat berisikan kabar baik yang sudah lama dinanti-nantikan oleh Maladi, yaitu surat persetujuan dan dukungan dari Presiden Soekarno untuk segera membangun stasiun televisi sebagai persiapan menyambut perhelatan akbar di Jakarta, yakni Asian Games keempat. Di Jakarta, surat dari Presiden Soekarno diterima Maladi dengan antusias. Maladi langsung bergerak membentuk Panitia Persiapan Televisi atau P2TV yang dipimpin oleh R.M. Sutarto, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Direktorat Perfilman Negara. Semua anggota panitia pun segera membagi tugas dan langsung bergegas. Ada tim yang ke New York dan ada juga yang ke Atlanta, Amerika Serikat. Mereka menyebar untuk belajar teknik pertelevisian dan penyiaran. Dalam beberapa bulan, mereka harus kembali ke tanah air untuk langsung terjun mempersiapkan ajang besar yang dibanggakan Presiden Soekarno, yakni Asian Games keempat di Stadion Utama Gelanggang Olahraga Bung Karno. Kerja luar biasa tim ini pun membuahkan hasil. Hanya dalam waktu 10 bulan, pembangunan TVRI selesai tepat waktu dan melakukan siaran percobaan pada peringatan 17 Agustus di Istana Negara. Seminggu kemudian, tepatnya tanggal 24 Agustus 1962, TVRI menyiarkan secara langsung pembukaan Asian Games keempat di Senayan, Jakarta. Momen ini sekaligus menjadi catatan kebanggaan bangsa, karena Indonesia berhasil sebagai negara ke-6 di Asia yang memiliki stasiun televisi negara sendiri, setelah Jepang, Filipina, Thailand, China, dan Korea Selatan. Hari bersejarah inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya TVRI, yakni 24 Agustus 1962. Sungguh sebuah momen bersejarah bagi semua yang terlibat dalam proyek kerja yang luar biasa. Sebuah tugas negara, perintah, dan tantangan dari Presiden Soekarno akhirnya berhasil diwujudkan. Namun, tantangan sesungguhnya baru datang setelah perhelatan Asian Games keempat usai. TVRI yang belum genap berusia 1 tahun mulai memasuki babak kerja sesungguhnya dari sebuah stasiun televisi, yakni harus melanjutkan penyiarannya ke seluruh pelosok tanah air. Tapi, apa yang harus disiarkan?
Pasca perhelatan Asian Games keempat, siaran TVRI sempat terhenti karena belum memiliki konsep dan program yang berkelanjutan. Namun tidak lama berselang, para pengelolanya pun mulai berembuk dan memikirkan program apa yang harus dibuat dan disiarkan. Bersamaan dengan itu, pada tahun 1963, dibentuklah Yayasan TVRI sebagai lembaga dan Presiden Soekarno menjadi pimpinan umumnya. Dalam beberapa waktu saja, TVRI mulai memproduksi dan kembali menayangkan program-program selama 1 hingga 2 jam per hari. Untuk memenuhi kerja operasional ini, TVRI mendapatkan sumber anggaran yang berubah dari waktu ke waktu. Mulai dari pungutan iuran TV, iklan, hingga pada akhirnya di tahun 1966, TVRI mendapatkan anggaran dari negara. Program-program yang dibuat TVRI tentunya harus sejalan dengan garis kebijakan pemerintahan. Dan untuk mendukung penyiarannya yang lebih luas, di tahun 1965 dibangunlah stasiun penyiaran daerah pertama di Yogyakarta. Saat rezim berganti dari pemerintah Orde Lama ke Orde Baru, fungsi TVRI tetap sama sebagai penyuara program pemerintah. Memasuki masa Orde Baru, muncul gagasan agar TVRI tidak hanya menjadi media penyuara program pemerintah, namun juga harus menjadi media hiburan bagi masyarakat. Bahkan agar TVRI dapat terasa lebih demokratis, status kelembagaan TVRI pun sempat berganti beberapa kali. Pada tahun 1972, TVRI pernah diusulkan agar menjadi perusahaan umum atau Perum, namun usul tersebut tak pernah terwujud. Di tahun 70-an inilah, TVRI memasuki era pengembangan dan pertumbuhan yang luar biasa besar. Satu persatu stasiun penyiaran daerah pun bermunculan, mulai dari Medan, Ujung Pandang, Surabaya, Denpasar, Manado, Bandung, dan beberapa kota lainnya. Seiring bermunculan stasiun-stasiun penyiaran daerah itu, beragam program dan jam tayang terus bertambah. Selain program yang menampilkan keberhasilan kinerja pemerintah, program hiburan dan edukasi pun bermunculan dan menjadi ikon, idola, dan favorit pemirsa di seluruh tanah air. TVRI juga mulai memutar film cerita, memproduksi program musik, seni budaya, drama, dan siaran berita. Jam tayangnya pun bertambah mulai dari sore hingga mendekati tengah malam. Sore hari adalah saat yang dinanti oleh anak-anak Indonesia karena TVRI menghadirkan film-film kartun dan drama keluarga. Pada malam hari, selain siaran berita Nusantara, pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, tibalah acara favorit yang banyak dinanti-nantikan pemirsa TVRI, yakni Dunia Dalam Berita. Perdana Menteri Thatcher pada sidang darurat parlemen kemarin mengatakan bahwa kapal pembawa pesawat terbang Invincible akan berlayar. Menjelang tengah malam pun dihadirkan program kesenian budaya daerah serta film serial barat yang juga selalu digandrungi masyarakat. Selagi kain denganlah benang, selagi kain denganlah benang, biar terlipat jangan tergulung, biar terlipat jangan tergulung. Serasi adik denganlah abang, serasi adik denganlah abang, sejak di rahim bunda kandung, sejak di rahim bunda kandung.
Tayangan di hari Minggu berbeda lagi, di mana siaran dimulai dari pagi hari. Pemerintahan era Orde Baru merasa perlu mempersatukan semangat rakyat Indonesia melalui olahraga senam pagi. Tayangan TVRI dibuka dengan senam pagi bersama, dilanjutkan program berita olahraga atau siaran langsung pertandingan olahraga, baik pertandingan tingkat nasional maupun internasional. Pemirsa, TVRI sangat gemar dengan siaran olahraga. Tak heran jika setiap ada siaran langsung pertandingan olahraga, selalu menjadi ajang seru nonton bareng di rumah-rumah, kelurahan, bahkan perkantoran. Beberapa pertandingan olahraga dunia yang menjadi favorit, salah satunya adalah pertandingan tinju Muhammad Ali. Tak heran dalam beberapa kali siaran langsung, hampir seluruh sekolah rela mengizinkan murid-muridnya untuk pulang lebih cepat demi bisa menyaksikan pertandingan sang legenda tinju dunia. Tayangan program olahraga sudah menjadi ciri khas TVRI. Sejak lahir sebagai anak kandung dari Asian Games keempat, TVRI terus memperkuat dirinya menjadi televisi berkelas dalam kemampuannya menyajikan program-program olahraga. Termasuk siaran langsung pertandingan bulu tangkis menjadi tayangan yang ditunggu-tunggu. Melalui TVRI, seluruh rakyat Indonesia dapat menjadi saksi langsung bagi sang legenda bulu tangkis Indonesia seperti Rudi Hartono, Ii Sumirat, Lim Swee King, dan seterusnya. Begitu pula siaran langsung pertandingan sepak bola, PON, SEA Games, hingga Olimpiade dan Piala Dunia. Kekuatan daya pancar TVRI terus dibangun di masa pemerintahan Orde Baru. Selain stasiun penyiaran daerah, beberapa satelit pun diluncurkan guna menunjang jangkauan siaran yang lebih luas, menjangkau penonton di seluruh tanah air. Hal ini sangat diperlukan pemerintahan Orde Baru yang saat itu menyadari betapa penting dan strategisnya media televisi dalam mendukung program-program pemerintah. Sehingga tidak heran jika seluruh program siarannya pun harus sejalan dengan semangat pembangunan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pesan-pesan pemerintah dibuat dan dikemas sedemikian menarik melalui program hiburan. Misalnya saja, program Wayang Orang yang dikemas sebagai pesan program keluarga berencana. Ada juga program kuis yang digunakan sebagai sosialisasi program pertanian pemerintah. Sampai ada juga program kerjasama dengan TNI yang kala itu bernama ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Termasuk program siaran boneka anak-anak pun dapat dijadikan media edukasi dari program pemerintah untuk anak sekolah. Sungguh, TVRI di era Orde Baru ini berhasil dan sukses dijadikan media propaganda. Baik, Asmuni. Ganti manggil. Maksudnya biar muter. Ini ada apa ini kok rame-rame? Ada apa? Potong padi. Loh, potong padi. Ini loh Pak, ini bertengkar tadi. Kenapa? Urusan keluarga, Mas. Urusan keluarga, orang lain tidak harus Ikut campur. Nah, maksudnya itu biar dicampur sendiri. Campur sendiri. Apa saya nggak bisa menyampuri, Pak? Loh, kamu tuh mau jual tahu campur apa gimana? Loh, maksud saya itu memisah di antara perkelahiannya si Gepeng sama Indri. Saya kan teman, Pak. Misah sih boleh. Misah boleh. Kalau memang tidak mau, kamu harus pergi dari sini. Pergi. Pergi. Oh, ini rumahnya siapa sini? Perjalanan panjang TVRI sebagai media televisi yang lahir, tumbuh dan besar di bawah asuhan pemerintah tentu tidak mudah.
Apalagi ketika pemerintah mulai melihat media televisi sebagai sumber pemasukan negara. Di era 1990-an, menjelang akhir era Orde Baru, pemerintah mulai membuka izin televisi swasta dengan memperbolehkan penayangan iklan. Setelah 27 tahun bangsa Indonesia hanya dapat menyaksikan program siaran dari satu stasiun televisi, akhirnya di tahun 1988 muncullah televisi swasta. Satu persatu televisi swasta bermunculan, tidak hanya di Jakarta, melainkan juga di daerah. Kemunculan televisi-televisi swasta ini menjadi babak baru era keterbukaan informasi yang bersamaan dengan munculnya perangkat komunikasi baru, seperti penyiar ranta atau pager, telepon genggam, dan internet. Sebuah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membawa dampak perubahan di dunia dan keterbukaan informasi di Indonesia. Dunia yang kala itu mengalami krisis politik dan ekonomi, perlahan mulai masuk dan berdampak juga di Indonesia. Rakyat Indonesia mulai berada dalam kesulitan ekonomi yang luar biasa. Keterbukaan informasi ini juga yang mendorong rakyat Indonesia bersuara menuntut perubahan dan perbaikan. Hingga pada akhirnya, dorongan rakyat meletus dan Indonesia mengalami babak baru dalam kehidupan berdemokrasi, yaitu reformasi. Di masa turbulensi ini, berbagai gejolak pun terjadi, mulai dari gejolak sosial, ekonomi, dan tentu saja politik. Tahun demi tahun berjalan, perombakan, perubahan, dan perbaikan terjadi di mana-mana. Bahkan hanya dalam waktu 6 tahun saja, Indonesia sempat mengalami 3 kali pergantian presiden, yaitu Habibie, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Megawati. Arus perubahan zaman, rezim, dan politik ini jugalah yang menjadikan TVRI terbawa dalam pusaran yang tak menentu. TVRI mengalami pergantian bentuk kelembagaan berkali-kali, mulai dari yayasan, persero, perjan, hingga akhirnya pada tahun 2005, TVRI berubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik atau LPP. Ya, ku tahu kau pasti selalu menunggu diriku datang padamu, menghapus rasa rindu. Yang ku mau kau buang semua resahmu, pintaku janganlah pernah ada lagi prasangka tak tentu yang membuat resah hatimu. Dengan status LPP inilah, TVRI sebagai media pemersatu bangsa memiliki tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai televisi publik yang berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, siaran TVRI telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia melalui 3 saluran televisi nasional, yakni TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sport, dan 32 stasiun penyiaran daerah. TVRI kini telah memiliki 376 transmisi, termasuk 172-nya adalah transmisi digital. Sampai pada saat pemerintah memutuskan untuk melakukan perpindahan frekuensi dari analog ke digital atau analog switch off pun, TVRI berada paling depan dan paling siap secara sarana, prasarana, dan infrastruktur teknologi. Perbaikan demi perbaikan terus dilakukan. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI mencanangkan kebangkitan melalui reformasi birokrasi, tata kelola keuangan,
peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, serta pembaharuan peralatan penyiaran dan pemancar. Bahkan di tahun 2009, TVRI mulai memasuki dan mencoba siaran digitalnya. Hal ini menjadikan TVRI sebagai televisi terestrial pertama di Indonesia yang menyiarkan program digital. TVRI kini hadir dalam satu tantangan dan visi besar, yakni membawa siaran Indonesia untuk lebih mendunia. Selamat pagi saudara, Klik Indonesia Pagi TVRI kembali hadir menjumpai Anda. Bagian semua sama kedudukannya. Ingat, kita di sini ada untuk satu sama lain. Tak dulu. Ini aku mau makan ginian. Terserah gue. Tak dulu sini. Udah makan. Nggak main. Perjalanan panjang TVRI masih terus berjalan. Mendampingi setiap kemajuan bangsa dan negara ini adalah kewajiban. Kini, Indonesia sedang menghadapi sebuah pintu baru besar yang sejak lama dicita-citakan para pendiri bangsa ini, yakni menuju Indonesia sebagai negara maju. Persiapan menuju Indonesia sebagai negara maju ini memang terlihat dari kerja-kerja pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, perbaikan sistem pendidikan, kesehatan, sampai pertumbuhan ekonomi. TVRI pun terus berupaya mengikuti perkembangan dan kemajuan ini. Aturan dan peraturan dari pemerintah untuk mendukung kinerja TVRI pun terus dilakukan. Tugas berat sebagai lembaga penyiaran publik harus dibarengi dengan perubahan tata kelola organisasi dan transformasi teknologi penyiaran berbasis digital dikombinasikan dengan jaringan internet. Karena di era digital dan internet ini, TVRI sudah tidak lagi sekedar menjadi alat penyampaian informasi satu arah, melainkan dari berbagai arah dan interaktif. Rencana ke depan pun sudah mulai dilaksanakan. Mulai tahun 2022, TVRI sudah meletakkan fondasi teknologi digital. TVRI pun mulai memasuki babak baru, yaitu sebagai media digital, meliputi konten digital, layanan over the top atau OTT, sampai aplikasi digital. Kesiapan TVRI menjadi representasi televisi negara pun dibuktikan dengan berdirinya studio TVRI di lokasi baru Ibu Kota Nusantara. Kini, di tahun 2024, Indonesia memasuki era kepemimpinan nasional baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. TVRI sedang menyiapkan langkah roadmap menuju televisi kelas dunia dengan proyek DBS atau Digital Broadcasting System. Sebagai dana pinjaman dari Perancis untuk modernisasi transmisi dan studio di seluruh Indonesia, serta peningkatan capacity building sumber daya manusia. Dengan proyek DBS ini, diharapkan jangkauan penyiaran terestrial TVRI semakin luas, sehingga mampu mengurangi wilayah blank spot, terutama di daerah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Tentu menjadi tantangan sekaligus harapan baru bagi TVRI dalam upayanya melanjutkan digitalisasi dan meningkatkan kualitas penyiaran, kualitas program,
sampai kualitas sumber daya manusianya yang lebih kreatif dan inovatif menuju kualitas televisi kelas dunia.